Selamat datang dalam ibadah dan perayaan Natal Keluarga Besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai bersama Bank Papua Kantor Cabang Makassar. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dengan penuh sukacita. Tentunya malam hari ini merupakan Natal perdana bagi kita semua di tahun 2025. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, pertama, opening Natal yang telah berlangsung. Kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, ibadah Natal. Dan yang keempat, perayaan Natal dan diakhiri dengan Ramatama. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan-sambutan secara berturut. Sambutan pertama dari Ketua Panitia Natal. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Evangelis Andi Gotip STH MSN selaku Ketua Panitia Natal Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Sambutan kedua oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Sambutan ketiga oleh Ketua Yayasan Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra. Dan sambutan yang terakhir oleh Direktur Operasional Bank Papua Bapak Ishak S. Wopari. Baik, selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Raja Damai, yang oleh anugerahnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal pada sore hari ini. Saya perkenankan saya untuk juga menyambut beberapa tamu yang saya pikir sangat pantas untuk kita sambut bersama, yaitu pertama-tama oleh Direktur Operasional Bank Papua oleh Bapak Ishak Wopari, selamat datang. Juga untuk mungkin apakah ada, saya melihat ada Ketua PGI Wilayah Sulawesi Barat Bapak Pendeta Adri Omasi, selamat datang Bapak. Juga untuk Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Jafrai, Insinyur Samuel Arnold. Juga kami mengingat untuk segenap pengurus yayasan yang juga hadir. Juga yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, Bapak Dr. Robi Panggara. Dan juga segenap hamba Tuhan, dosen, staf, mahasiswa yang tidak sempat saya sebutkan namanya, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di dalam acara Natal pada sore hari ini, pemerayaan Natal pada sore hari ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi sukacita besar bagi kami semuanya. Tema Natal tahun ini yaitu Kristus, tema Natal yang diambil oleh STFT Jafrai pada tahun ini adalah Kristus datang memperbaharui dunia. Mengingatkan kita bahwa dunia yang penuh kegelapan, ketidakadilan dan keputusasaan telah menerima terang yang sejati di dalam melalui kelahiran Yesus Kristus. Pembaharuan yang Kristus bawa bukan sekedar perubahan lahiriah, melainkan pembaharuan hati, pemulihan relasi manusia dengan Allah, dan transformasi hidup yang menghasilkan damai sejahtera bagi kita semuanya. Sebagai orang Kristen, sebagai lembaga pendidikan teologia, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan itu, yaitu menghadirkan terang di tengah dunia akademik, sekitar kita, gereja dan masyarakat, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar, menjadi saksi Kristus yang berdampak bagi seluruh dunia dimanapun kita diutus.
Kiranya perayaan Natal pada hari ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk memperbaharui komitmen kita di dalam melayani Tuhan dan juga dengan hati bersyukur, dengan semangat yang baru terus mengikuti Tuhan kita. Akhir kata saya mengucapkan selamat merayakan Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Kiranya kasih, damai, dan pembaharuan dari Kristus menjadi berkat di dalam hati dan pelayanan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Ya, tentu senang sekali menyambut Bapak Ibu semua dalam acara Natal Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar bersama Bank Papua Cabang Makassar pada kesempatan sore ini, sore menjelang malam ini ya. Dan ini memang tidak biasa, jadi mungkin beberapa orang berpikir mengapa dengan Bank Papua kali ini ya. Memang kita kemarin ada kerjasama yang khusus, juga kita mendapat bantuan dari Bank Papua dengan pembangunan kita yang ada di sebelah. Dan pada waktu itu juga berpikir apalagi kegiatan bersama selanjutnya. Saya bilang yang paling dekat Natal. Oh ya boleh juga kita Natal bersama begitu ya. Dan akhirnya sore malam ini kita boleh bernatal bersama dengan rekan-rekan dari Bank Papua, khususnya cabang Makassar. Karena itu tentu saya menyambut tamu-tamu undangan yang sudah memenuhi undangan kami dengan penuh hormat pada malam hari ini. Tentu Direktur Operasional Bank Papua ya, Bapak Ishak Wopari SE MM CRM bersama Ibu boleh hadir langsung dari Papua. Boleh berdiri di tempat. Mari kita sambut bersama. Ya, bersama istri ya, Ibu Pendeta Dina Parantean yang juga adalah alumni kita. Silakan duduk kembali. Juga Kepala Cabang Bank Papua Makassar, Bapak Irwan bersama seluruh jajaran. Bolehkah berdiri semuanya, Pak Irwan dan semua teman-teman, Ibu Mary dan semua teman-teman dari Bank Papua yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Sekaligus bisa berkenalan malam ini dan siapa tahu juga ada nanti dari yang hadir Natalan mungkin mau kenal Bank Papua dengan lebih dekat ya. Tentu kita senang sekali dan kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra boleh juga hadir bersama dengan seluruh rekan-rekan pengurus yayasan pada malam ini. Bapak Sekretaris Yayasan bersama istri juga Pak Dr. Simon, juga Ibu Meli Lunanta dan Ibu Dr. Meli Lunanta. Kemudian mungkin ada di belakang segenap pengurus yayasan yang lain. Tapi karena ada Bank Papua Pak, jadi minta maaf saya suruh berdiri ya. Teman-teman yayasan yang hadir silakan berdiri di tempat. Bapak Pendeta bersama Ibu juga ya, Ibu Dokter ya. Oke, ternyata memang ini yang saya sebut hadir. Kemudian juga bersyukur karena Ketua PGI Wilayah Sulsel Barah, Bapak Pendeta Adri Omasi boleh hadir juga di sini. Saya minta Bapak berdiri karena ada mahasiswa baru kami Pak yang mungkin tidak kenal nanti kalau ketemu di jalan. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami berkenan hadir. Ketua PGIW Sulsel Barah dan kemudian juga undangan gereja-gereja sahabat, para pimpinan gereja yang berkenan hadir, pimpinan sekolah, ada utusan-utusan sekolah teologi juga yang ada di Makassar, segenap gembala-gembala sidang dari GKII, ketua wilayah atau yang mewakili ketua daerah dan segenap gembala termasuk dari gereja-gereja sahabat kami, ada beberapa yang hadir. Bolehkah berdiri para hamba Tuhan yang hadir malam ini? Silakan. Bapak Pendeta Alex dan kawan-kawan semuanya, ya silakan ya. Selamat datang dalam acara malam Natal ini ya. Tentu tanpa kecuali dan kemudian segenap dosen dan karyawan yang juga boleh hadir malam ini. Nah ini khusus juga karena ini acara kita jadi kami mengundang keluarga-keluarga dosen karyawan untuk hadir. Saya minta keluarga-keluarga dosen karyawan yang hadir malam ini silakan berdiri di tempat. Mahasiswa juga belum kenal keluarganya. Kalau dosen karyawannya pasti kenal. Silakan berdiri. Dosen karyawan dan keluarga silakan berdiri. Oke. Ada dari Amerika, ada dari Korea, ada dari Australia. Dari mana lagi ya? Cukup banyak.
Kalau yang nasional sudah pasti. Saya lihat ada dari Sumatera juga. Pak Sibarani ada di bawah gitu ya. Nah. Dan tentu saya menyampaikan terima kasih khusus kepada panitia, Pak Andi dan segenap panitia yang sudah berela untuk menyiapkan acara kita malam ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kami senang sekali dalam momentum Natal ini dan ada ketua PGIW tetapi mungkin kaget kenapa tema Natalnya berbeda. Nah, kami mengambil tema Natal Gereja Kemah Injil Indonesia Nasional untuk tahun ini tema Natalnya Kristus datang membaharui dunia. Jadi ini tema Natal GKI yang kami pakai untuk Natal malam ini. Dan tentu dengan ini kita sungguh berharap bahwa kita semua yang boleh hadir malam ini dan tentu pesan Natal ini Sete Jafri bersama Bank Papua, bagaimana kita melihat kehadiran kita sebagai agen-agen pembaharu. Kita membaharui dunia yang lesu, dunia yang letih, dunia yang tidak semangat, dunia yang gelap dengan kasih Kristus yang tentu melalui Natal ini kita peringati kedatangannya sebagai Sang Putra Natal pembawa damai. Nah, malam ini tentu juga spesial juga kami juga mengundang dari Kementerian Agama. Apakah ada Ibu Dr. Anda Marlin Narai? Tidak ada, tapi ada ya ada staf juga Pak Simon ya, mewakili lah begitu ya. Ya, mewakili. Boleh ada di sini Pak Simon Rumante. Baik, saya kira ini saja Bapak Ibu yang kami mau sampaikan. Inilah kami Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar dengan memang ada seruan Natal itu sederhana saja. Pemaknaannya kita perdalam, tetapi perayaannya kita sederhana saja. Mengingat situasi bangsa, negara, mengingat situasi ekonomi, pemaknaannya tidak boleh berkurang. Harus kita perdalam. Tetapi perayaannya boleh kita kemas dengan cara yang berbeda. Untuk kita menjadi dampak. Dan kemudian kita akan masuk libur Natal tentunya kepada segenap dosen karyawan dan mahasiswa-mahasiswi kami yang akan liburan Natal. Tentu pesan kami adalah tetaplah membawa salam kita dan mempromosikan sekolah juga untuk semester depan berikutnya. Dan juga tetaplah menjadi berkat di mana Bapak Ibu Saudara terutus pergi, baik itu liburan Natal, tapi tentu ada juga pelayanan Natal di sana. Tuhan Yesus memberkati, selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2026. Selanjutnya Pak Ketua Yayasan saya langsung undang untuk menyampaikan sambutan. Selamat Shalom. Tak terasa ya tahun ini kita lewati dengan cepat. Ini adalah kita sudah memasuki masa Natal lagi. Selamat datang, terima kasih kepada Pak Adri, Ketua PGIW Sulsel Bara sekalian, Ketua Yayasan STT Intim, STT Sahabat ini. Terima kasih juga untuk gereja-gereja sahabat yang sudah bersedia hadir. Juga malam hari ini selamat datang ke Direktur Operasional dan tim Bank Papua, selamat bergabung. Terima kasih sudah berkolaborasi untuk merayakan Natal tahun ini. Yang kami kasihi segenap sivitas akademika dan para mahasiswa, kami secara pribadi mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat untuk sekolah kita. Saya melihat gedung ASPRI yang sedang dibangun, saya lihat terseok-seok ya. Terima kasih kepada Pak Ketua yang terus berusaha untuk mencari dana. Dan saya lihat ini, saya mengucap syukur bahwa kita tidak mempermalukan Tuhan, bahwa bangunan itu terus berjalan. Untuk itu terima kasih untuk semua dukungan dari gereja sahabat
dari pribadi-pribadi, dari Bank Papua. Terima kasih Pak untuk dukungannya. Semoga gedung ASPRI ini bisa segera, pembangunannya bisa segera selesai. Itu saja. Saya juga mengucap selamat kepada para mahasiswa yang akan kembali berlibur ke tempat masing-masing. Selamat berlibur, salam buat keluarga dari kampus. Jangan lupa kalau melayani dengan baik. Ingat nama alma mater jangan dipermalukan. Saya kira begitu aja. Terima kasih. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Macam rasa lain begitu karena berdiri di atas podium ini. Ya karena ya tadi Pak Ketua sudah bilang anak-anak Bank Papua yang masih single. Saya juga dulu single tapi Ibu Dina pulang praktek dan saya cari gitu ya. Jadi ini momen yang baik untuk kamu ya. Juga untuk adik-adik mahasiswa di ST Jafri ya. Baik, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Ketua Wilayah Indonesia Timur GKI Rema, Bapak Pendeta Dr. Charles Kamasi kalau ada. Ya. Yang kami hormati Ketua PGI Wilayah Sulsel Bara, Pendeta Adri O. Mase, STH MTH, selamat sore. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Yayasan dan jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Jafre. Ketua yang kami hormati, Ketua Sinode Kibait Bapak Pendeta Julianus Tadirerung. Yang kami hormati, Ketua Sinode GKSS Pendeta Abdul Rasak. Yang kami hormati, Ketua Sinode GKKAI Pendeta Ciing Kle SMDIF. Yang kami hormati dan kami kasihi, Ketua STFT Jafrai Dr. Robi Panggara MTH beserta jajaran pengurus STFT Jafrai. Pelayan firman Ketua Misi Christian and Missionary Alliance Miss Kara Elizabeth Gruber MA. Ya. Seluruh pimpinan universitas atau instansi, Bapak Ibu pejabat lingkungan Bank Papua Kantor Cabang Makassar, Pak Iwan dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya untuk mewakili keluarga besar Bank Papua. Pasti ada yang aneh, pasti ada yang merasa beda sekali karena ya selama kami Bank Papua melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia, baru kali ini kami berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Teologi Jafre Makassar. Ya, sebenarnya Tuhan izinkan STT Jafri ada di sini, Tuhan izinkan kami Bank Papua ada di sini. Sebenarnya ini satu peluang untuk bagaimana kita sama-sama berkolaborasi, baik dari bidang perbankan maupun dari bidang pendidikan. Pada kesempatan malam hari ini, dengan perayaan Natal tahun ini, dengan tema Kristus hadir memperbarui dunia. Inilah tema nasional kita. Tetapi pada kesempatan malam hari ini teman-teman dari Bank Papua khususnya, bahwa kami warga Gereja Kemanjil Indonesia punya tema nasional itu adalah bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Ya. Bank Papua harus berdampak bagi kota Makassar dan sekitarnya. Kalau tidak, kamu tidak berdampak, lebih baik kamu pulang ke Papua, bangun Papua. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini, Pak Ade Ketua dan hamba-hamba Tuhan,
kami ada di Makassar tapi juga ada di Tanah Toraja. Kenapa ada di Tanah Toraja? Karena orang Toraja paling banyak di tanah Papua. Karena kami sama-sama punya tanah. Orang Papua punya tanah Papua, orang Toraja punya tanah Toraja, begitu. Ya, pada kesempatan malam hari ini, ya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami Bank Papua untuk bisa berkolaborasi dalam rangka melaksanakan Natal di tahun 2025 ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan kerjasama ini jangan sampai di pembangunan asrama saja. Kami ada, ST Jafri ada, kita sama-sama ada di sini untuk berkolaborasi untuk membangun Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya mewakili keluarga besar Bank Papua mengucapkan selamat kepada seluruh undangan yang boleh berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka pelaksanaan Natal. Keluarga besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri dan keluarga besar Bank Papua Kantor Cabang Makassar. Ya, tentunya ini merupakan satu berkat yang besar buat keluarga besar Bank Papua. Ya, Adik Ketua, mohon maaf saya tambah sedikit di luar dari sambutan ini bahwa tadi saya diskusi dengan Bapak Ketua PGI, kami hampir ada di seluruh Sulawesi, kami ada di Manado, kami ada juga di Manado, tetapi perkembangan ekonomi tahun 2017 ke sini itu kami sedikit mengalami tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan sesuai dengan harapan, sehingga kantor cabang Manado kami tutup dan kami fokuskan untuk kantor cabang Makassar. Dan kantor cabang Makassar ini didukung dengan kantor cabang pembantu di Toraja. Ini sekaligus promosi kepada orang Toraja yang ada di ruangan ini bahwa kami Bank Papua ada di Tanah Toraja. Jadi mari kita sama-sama berkolaborasi supaya dengan kolaborasi ini kita sama-sama bisa membangun Indonesia lewat dua institusi yang berbeda, yaitu Bank Papua dan ST Jafri. Ya, ST Jafri ini punya alumni banyak, hampir di seluruh dunia sudah ada. Ya, kami di Jayapura paling banyak dari ST Jafri, termasuk saya punya mantan pacar yang ikut hadir pada malam hari ini. Dan pada akhirnya dari sambutan ini saya menyampaikan selamat merayakan Natal. Kami di Papua tadi malam baru masuki gerbang Natal. Untuk Sinode 1 Papua kami sudah merayakan gerbang Natal, dan selamat merayakan Natal untuk keluarga besar baik Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri dan juga keluarga besar Bank Papua Kantor Cabang Makassar. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026, kiranya kolaborasi yang kita sudah bangun ini akan sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Demikianlah sambutan-sambutan yang telah kita dengarkan bersama. Hadirin yang berbahagia, kita akan memulai ibadah Natal kita, namun ada beberapa hal terkait keberlangsungan ibadah yang kita perlu perhatikan bersama. Pertama, ibadah kita pada malam hari ini bersifat reflektif, yang melibatkan perenungan jemaat secara mendalam. Maka, akan ada waktu hening bagi kita semua untuk merenung sejenak.
Kedua, ibadah pada malam hari ini bersifat spontan. Sumber panduan kita berasal dari slide yang ditampilkan dan konduktor yang bertugas memimpin pujian di depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak atas kesempatan lagi untuk merayakan Natal. Terima kasih atas inkarnasi Sang Anak. Memang pada masa perjanjian lama, Engkau pernah berfirman bahwa Engkau akan berdiam di tengah-tengah umat-Mu. Engkau memberikan kepada mereka di padang gurun kemah suci itu, dan kemudian bait suci di Yerusalem. Tetapi setelah itu, Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh siapapun. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kami. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia sungguh-sungguh hidup dan berjalan, bahkan berjalan kaki di dunia ini. Kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Terimalah seluruh kemuliaan yang layak Engkau terima, Tuhan Yesus, Raja kami. Bapa kami memohon berkat-Mu atas ibadah di sini. Terimalah semua pujian yang akan kami naikkan pada malam ini. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan berfirmanlah kepada kami. Kami sangat merindukan mendengar suara-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. sejenak menoleh mega yang terlukis lembut, menatap pipit lincah menari bersorak, isyaratkan harmoni yang saling terpaut. Sekejap mata, nafas pun tersentak, angin mengusir tawa. Sekejap mata, raga pun terhenyang, angin menghempas, membungkam jiwa. Maya padam telah terkorek
Aku tidak mengingini hari bencana. Seruan Yeremia ini mungkin jadi seruan hati kita juga. Hari-hari tanpa bencana. Ada ketenangan, semuanya baik-baik saja. Namun, apa yang saat ini kita saksikan? Apa yang saat ini kita dengarkan? Apa yang saat ini kita alami? Gempa bumi, banjir, cuaca yang ekstrim, tanah yang longsor, bencana di mana-mana. Tuhan, oh Tuhan, sungguh kami tunduk dan gentar melihat kedaulatan-Mu. Namun Tuhan, sampai kapankah ini terjadi? Siapa yang akan memperbaharui semua ini? Pernahkah kita membayangkan semua orang
Di Makassar saja, bersama bergandengan tangan di sebuah lapangan besar. Tidak ada demonstrasi, tidak ada kekerasan dan amarah. Bahagia bersama, bernyanyi, menari bersama. Tersenyum dan tertawa bersama-sama. Semua orang saling berbagi, saling menghibur, dan menguatkan satu sama lain. Indah sekali. Namun, nampaknya itu cita-cita yang sia-sia. Hati manusia kotor, tidak bersih, cemar, bejat. Kita rela melukai orang lain demi mendapat yang kita mau. Kita rela melukai orang lain demi kepentingan diri. Manusia sudah rusak karena dosa. Tuhan, siapa yang akan memperbarui semua ini?
negeri ini kaya. Tapi mengapa begitu banyak orang miskin? Di sawah, keringat menetes tanpa penghargaan. Di pasar, harga berubah tapi nasib tetap sama. Di kota-kota besar, semakin banyak orang meminta belas kasihan di pinggir jalan, di lampu merah, di tengah doa orang lapar. Kadang hanya sunyi yang menjawab, Tuhan, adakah harapan bagi mereka yang hidup dari sisa? Siapa yang mau menolong? Siapa yang akan memperbarui semua ini? Kasih yang sejati, Kau perlukan. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Tidakkah kau sadari
Lilin-lilin akan dinyalakan, perlambang nyala api harapan di tengah kegelapan dunia.
dunia penuh dengan kegelapan. Alam telah rusak, tabiat manusia juga rusak, semua karena dosa. Bagi sebagian manusia bahkan tidak ada harapan sama sekali untuk hidup hari esok. Siapakah yang akan memperbaharui dunia yang gelap ini, ya Tuhan? Terang dunia yang sesungguhnya, pengharapan satu-satunya bagi dunia yang gelap ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dialah yang akan memperbaharui segalanya. Dia, Yesus Kristus, yang akan memperbaharui segalanya, menyatakan kemuliaan dan kasih karunia Allah.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang Maha Tinggi malam ini. Haleluya. Terima kasih Bapa sudah hadir bersama-sama dengan kami malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih waktu kami merenungkan kebaikan-Mu Bapa, karena Engkau telah mengutus anak-Mu sendiri untuk datang memperbarui dunia ini dan memperbarui kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan tolong membuka hati kami untuk terus mendengar suara-Mu. Kami mau dengar dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Pada malam ini yang penuh sukacita, kita bersyukur karena kita dapat berkumpul untuk merayakan Natal bersama-sama. Selamat datang kepada semua jemaat, baik yang sudah lama bersama kita maupun yang baru pertama kali hadir malam ini. Kiranya damai dan terang Kristus memenuhi kita dan hati kita masing-masing. Sepertinya saya harus memperkenalkan diri dulu. Karena walaupun sudah ada banyak yang mengenal saya, masih ada yang belum kenal. Nama saya Kara Gruber, saya berasal dari Amerika, dan saya melayani dengan CNMA, yaitu GKII dari Amerika, tapi di Indonesia, khusus sebagai rohaniwan di sekolah mantap ini. Untuk mereka yang belum mengenal saya malam ini, dan mau memastikan bahwa bisa mengingat nama saya, ingat saja Santan Kara. Ini nama saya. Okay? Jadi saya juga sama seperti Santan, orang putih, ya. Dan ditulis di sini Santan siap pakai, ya. Saya juga siap dipakai oleh Tuhan. Jadi terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita hidup di dalam sebuah dunia yang sangat menakjubkan keindahannya. Dari langit dan matahari terbenam yang terlihat seperti lukisan, hingga pepohonan dan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan megah. Dari gemuruh dahsyat lautan hingga musik lembut dan manis dari kicauan burung di pagi yang sejuk. Dari seekor paus perkasa yang menjelajahi kedalaman laut hingga seekor semut yang kecil yang berlarian di sepanjang kulit pohon yang kasar. Seluruh ciptaan dipenuhi dengan warna dan suara dan tekstur dan rasa dan ukuran dan bentuk dan gerakan dan ritma. Seperti sebuah simfoni agung yang memainkan musiknya bagi sang pencipta. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari melihat sebagian kecil dari ciptaan yang megah ini dan dipenuhi dengan rasa kagum, tetapi pada saat yang sama merasakan kesedihan juga? Ada sebuah rasa sakit atau perih dalam jiwamu. Kita bisa merasakan keindahan dan kesedihan ini karena kita tahu bahwa pada saat yang sama, ketika kita mendengar kicauan burung yang indah, ada roket yang melaju di langit menuju sebuah negara yang dilanda perang.
untuk menghancurkan dan melenyapkan musuhnya. Pada saat yang sama, kita memandangi matahari terbenam di pinggir laut. Badai tropis sedang mengumpulkan kekuatan dan menumpahkan amarahnya di Pulau Sumatera tanpa peduli siapa yang terkena, siapa yang terluka, tanpa peduli bahwa ia sedang menghapus kehidupan. Pada saat yang sama, sebuah keluarga berpesta dalam sukacita, perayaan pernikahan. Ada orang lain yang terperangkap dalam dunia kelaparan dan kemiskinan. Kita hidup di dunia ini yang sekaligus indah dan menakutkan. Dunia yang memiliki kebaikan dan kejahatan, kegelapan dan terang. Dan kita ini rapuh. Dalam sekejap, hidup kita bisa hancur berantakan, baik karena tindakan kekerasan, ataupun oleh bencana alam sebagai akibat dari ciptaan yang terkutuk dan belum sepenuhnya ditebus. Dan karena itu kita hidup dalam kenyataan di mana keindahan dan rasa sakit dan kejahatan saling bertabrakan. Kita hidup di dunia di mana keindahan bisa terbakar dan berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Dan hati kita sakit karena kita tahu bahwa memang bukan seperti itu seharusnya dunia ini. Kita tahu bahwa seluruh ciptaan telah rusak. Tetapi sebelumnya tidak rusak. Itu bukan rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, dengan berfirman ia menciptakan warna-warna, cahaya dan suara, rasa, bentuk dan ukuran, melalui tumbuhan dan hewan dan manusia juga. Semuanya sempurna dan penuh damai. Shalom. Kata shalom berarti damai. Kata itu menggambarkan rasa aman, sebuah tempat untuk beristirahat. Pada waktu itu, di awal mula, Tuhan dan manusia dan seluruh alam hidup dalam shalom itu. Dan rasanya seperti home. Home adalah kata dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki arti yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kamu bisa memiliki sebuah rumah, house, tetapi itu belum berarti bahwa rumah itu adalah home. Home adalah tempat yang hangat, tempat yang aman. Ada rasa memiliki, tempat di mana kita merasa diterima dan dikasihi. Tempat di mana kita dapat merasa tenang. Seperti itulah rasanya bersama Tuhan dalam shalom di awal mula. Tetapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, shalom itu rusak. Dan home kita di bumi ini tidak pernah terasa sama lagi. Karena dosa itu dan setiap dosa yang telah kita lakukan sejak saat itu telah memengaruhi bukan hanya seluruh ciptaan, tetapi setiap hati manusia juga. Dan karena itu kita hidup di dalam dunia di mana bencana alam, kekerasan, perang, dan kemiskinan adalah hal-hal yang biasa. Seperti yang kita lihat di parodi tadi. Tetapi ciptaan merintih dan merindukan untuk menjadi kembali seperti dulu. Seluruh ciptaan merindukan untuk dijadikan baru kembali. Dan meskipun kita mengalami momen sukacita, tawa, damai, dan keindahan dalam hidup ini, kita tetap merindukan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang dunia ini belum mampu memberikan kepada kita. C.S. Lewis, seorang penulis, sarjana, dan teolog Inggris, mengatakannya dengan tepat.
Jika aku menemukan dalam diriku sebuah keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa aku diciptakan untuk dunia lain. Kita diciptakan untuk hidup di dalam dunia di mana kita bisa mengalami shalom yang sejati. Shalom bersama Tuhan. Dan selama kita hidup dalam dunia yang masih hancur ini, setiap kita bisa merasakannya di bagian terdalam jiwa kita. Bahwa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak beres. Ada sesuatu yang hilang, yang tidak ada. Dan kita rindu diperbarui. Kita rindu kembali ke realitas shalom itu yang ada di awal mula. Tetapi kita tidak hidup seperti orang yang putus asa. Walaupun hidup ini dihantam oleh kejahatan dan bencana. Ada terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Kita hidup dalam pengharapan. Mengapa? Karena ada janji. Sejak waktu itu di Taman Eden, ketika dunia ini dihancurkan karena dosa, Allah membuat sebuah perjanjian bahwa Ia akan menebus dan memperbarui segalanya. Dan kita merayakan salah satu penggenapan janji itu malam ini. Kristus datang untuk memperbaharui dunia. Ayat temanya Wahyu pasal 21 ayat 5 berkata, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kristus datang untuk memperbarui dunia ini. Itulah yang kita rayakan bulan Desember ini, malam ini, dan setiap hari Natal. Kita merayakan kedatangan Sang Pencipta untuk memperbarui dan menebus segala ciptaannya yang dicemarkan karena dosa. Kristus datang untuk membawa kita kembali kepadanya, supaya kita dapat merasakan home bersama dengan Dia. Dan home abadi itu jauh lebih dari sekedar tempat surga yang kita bayangkan. Surga lebih dari sekedar tempat fisik saja atau upah yang kita akan dapat kalau kita sudah ada di sana. Surga adalah keberadaan dan realitas yang baru. Surga adalah damai sejahtera dengan Tuhan. Tuhan memulihkan hubungan kita yang rusak dengannya. Surga berarti hidup bersamanya, mengasihinya, dan dikasihi olehnya. Surga adalah Allah yang memperbarui, memulihkan, dan menebus umat dan ciptaan yang rusak menjadi seperti semula. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi di Taman Eden. Dan suatu saat nanti Allah akan menciptakan kembali taman yang baru. Suatu tempat di mana kita dapat hidup bersama-sama dengannya untuk selamanya. Ini adalah pemulihan shalom Allah. Tadi saya sudah bilang bahwa kata itu shalom berarti damai sejahtera. Tetapi shalom juga berarti rekonsiliasi dengan Tuhan. Diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Karena kita dulu putus. Dan kita sudah direkonsiliasi lagi kembali dengan Dia. Kata shalom ini berasal dari kata Ibrani shalem. Yang berarti utuh atau lengkap. Sehingga kata shalom menggambarkan situasi yang utuh atau sepenuhnya terpuaskan. Shalom ini damai sejahtera atau rekonsiliasi dengan Tuhan. Seutuhnya dan sepenuhnya terpuaskan di dalam Kristus. Ketika Dia berada di bumi, Yesus menyatakan,
kerajaan surga ada di antara kamu. Yesus membawa kerajaan itu bersamanya ketika dia datang. Kerajaan Shalom. Dia memulai pemulihan kerajaannya ketika dia melakukan rekonsiliasi bagi kita di kayu salib. Kerajaan surga telah datang dan masih akan datang. Karena Kristus akan datang untuk kedua kalinya, di mana ia akan menyelesaikan pekerjaan penebusnya. Dan saat ini kita masih tinggal di tengah-tengahnya, masih tinggal di realitas di mana keindahan dan kejahatan bertabrakan. Tetapi kita hidup dengan harapan. Karena kita yakin bahwa ia sudah datang satu kali dan ia pasti akan memenuhi janjinya untuk datang lagi. Dan sampai Kristus datang kembali, sementara kita hidup di dalam dunia ini, dia juga telah memberi kita pesan rekonsiliasi untuk membawa orang lain ke dalam kerajaan Shalom-nya. Karena seperti yang sudah dinyanyikan tadi oleh siapa itu ya? Valentino ya. Mereka perlukan Yesus yang besar. Masih ada banyak orang yang tinggal di dalam kegelapan. Dan Allah mau memakai kita untuk membawa mereka kepada Dia. Supaya mereka juga bisa mengalami shalom atau home bersama-sama dengan Dia. Kristus rela meninggalkan home-nya ketika dia datang untuk hidup bersama-sama dengan kita. Allah datang tinggal bersama umatnya. Inilah tema yang bisa dilihat di seluruh Alkitab. Dalam Keluaran pasal 29 ayat 46, ketika berbicara tentang kemah suci, Tuhan berkata, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 13, ketika berbicara tentang bait suci, Tuhan menyatakan, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dalam Yehezkiel pasal 37, ketika berbicara tentang perjanjian baru yang akan dia buat dengan umatnya, Tuhan berkata, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Zakaria pasal 2 ayat 10 mengatakan, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Keindahan Injil adalah bahwa Yesus datang kepada kita. Immanuel, Allah beserta kita. Dia memilih untuk menyertai kita dan tinggal atau diam bersama kita. Ada lagu dalam bahasa Inggris yang saya sangat suka yang berjudul Jesus Strong and Kind. Yesus kuat dan baik hati. Beberapa bait pertama berbunyi demikian. Yesus berkata bahwa jika aku haus, aku harus datang kepadanya. Yesus berkata bahwa jika aku lemah, aku harus datang kepadanya. Yesus berkata bahwa jika aku takut, aku harus datang kepadanya. Lalu bagian ref, karena Tuhan itu baik dan setia, Dia akan menjaga kita siang dan malam. Kita selalu dapat berlari kepada Yesus, Yesus yang kuat dan baik hati. Kata-kata ini baik dan benar, tetapi baik yang terakhir adalah baik favorit saya. Yesus berkata, jika aku terhilang, Dia akan datang kepadaku.
Dan dia menunjukkan kepadaku di kayu salib itu bahwa dia akan datang kepadaku. Allah selalu datang mencari yang terhilang. Itu adalah karakternya. Bahkan pada akhirnya kata-kata dalam kitab Wahyu tidak menggambarkan bahwa kita akan diangkat ke surga dan tinggal bersama-sama dengan dia di suatu tempat di awan-awan. Kalau kita membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3 kita membaca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan membawa surga, home-nya kepada kita. Dia tidak memanggil kita harus naik gunung dan mencapai dia. Dia yang turun. Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan adalah home kita. Dan dia membawa home-nya kepada kita. Dan karena rohnya hidup di dalam kita, kita juga dapat membawa home atau shalom Kristus kepada orang lain. Di dunia kita yang penuh dengan perang dan segala macam kejahatan, kebencian, dan kebahitan, di tengah perpecahan politik yang bergejolak dan cancel culture, budaya pembatalan di mana orang cepat menghakimi dan menolak orang yang lainnya, setiap manusia mencari kedamaian. Setiap manusia membutuhkan home, tempat aman di mana mereka bisa merasa dikasihi, dihargai, dan diterima. Suatu tempat di mana mereka bisa merasa tenang dan damai. Mereka membutuhkan tempat shalom yang kekal bersama dengan Tuhan. Sayangnya, saya dan mungkin banyak di antara kita sebagai orang Kristen tidak selalu menjadi pembawa shalom yang baik. Kita sering bertengkar, kita mengeluh, kita menghina dan menyinggung orang lain, kita bergosip, kita egois dan sombong, dan kita menyebabkan perpecahan. Kita tidak selalu mencerminkan karakter Allah yang baik, yang rendah hati, yang rela meninggalkan home-nya untuk masuk ke dalam dunia kita yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan, hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi beberapa pertanyaan penerapan untuk diriku sendiri, dan saya juga ingin supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua merenungkannya juga adalah, apakah saya sedang membawa shalom Kristus kepada orang lain? Apakah orang lain bisa merasakan shalom Kristus ketika mereka berinteraksi dengan saya? Apakah mereka merasa dikasihi, diterima, dihargai? Bagaimana saya bisa dengan lebih sengaja membawa shalom kepada mereka yang masih perlukan kasih Yesus. Semoga kita semua di ruangan ini, malam ini, telah menemukan home kita bersama Yesus. Dan semoga kita semua bekerja sama untuk membawa kerajaan Allah yang penuh shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Kristus datang untuk memperbarui semuanya. Dan ia akan datang lagi
untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menggenapi janjinya. Sampai saat itu datang, semoga kita semua menggunakan semua berkat yang telah Dia berikan kepada kita, bukan untuk membuat hidup kita lebih nyaman, melainkan untuk membawa orang lain ke dalam kenyamanan bersama Yesus untuk selama-lamanya. Semoga kita juga rela meninggalkan tempat nyaman kita dan datang juga mencari orang yang masih terhilang, yang butuh diselamatkan, yang butuh diperbarui. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa, mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau lahir di kandang demi dosa kami sekalian. Kami bangga karena kami ada hari ini karena kelahiran-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang kembali memperbaharui pikiran kami, cara hidup kami, supaya ke depan hidup kami bisa menjadi berkat. Kalau selama ini kami ada dalam kenyamanan, tolong kami Bapa, supaya kami juga bisa membawa orang lain dalam kenyamanan. Tapi kalau selama ini kehidupan kami jauh dari ketenangan, kami masih banyak kali memberontak, kami masih banyak kali mengeluh, kami masih banyak kali bersungut, kami masih banyak kali egois, kami masih banyak kali sombong dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Bapa. Biar di malam ini kami boleh mendapatkan home itu sendiri. Dan kami dapatkan itu hanya di dalam nama Yesus yang hari ini lahir bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami malam hari ini, supaya kehidupan kami bisa menjadi berkat. Karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan Tuhan. Masih banyak orang di sana yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak orang di luar sana sungguh-sungguh memerlukan Yesus. Itu sebabnya kalau kami sudah mengalami Yesus dalam hidup ini, bukan saja kami, tapi kami mau juga berbagi bagi orang lain supaya mereka juga mengalami Yesus di dalam kehidupan mereka. Sehingga kerajaan-Mu boleh datang ke dalam dunia ini bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Miskara yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Terus pakai dia lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan dimanapun Tuhan bawa dia untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu. Kami sambut refleksi firman Tuhan malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi kami semua. Haleluya. Amin.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dialah sumber sukacita kita, dasar pengharapan di tengah kekacauan dan kesusahan. Dialah alasan untuk kita datang kepada Allah dengan hormat dan mempersembahkan korban syukur yang berkenan kepada Raja di atas segala raja.
Kita berdoa. Bapa, kami memberi dengan sukacita. Bukan oleh karena rutinitas, oleh karena kewajiban, tapi dengan hati yang penuh dengan pujian, oleh karena kebaikan-Mu kepada setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah sediakan semua yang kami perlukan. Memang shalom yang akan kami nikmati selama-lamanya. Dan Engkau akan terus menyediakan semua yang kami perlukan untuk hidup ini. Engkau mempedulikan burung dan bunga dan sangat-sangat mempedulikan kami masing-masing. Jadi Bapa, kami memberi dengan hati yang yakin bahwa Engkau sediakan segala sesuatu yang kami perlu untuk melayani Engkau. Terima kasih. Kami minta dalam nama Yesus supaya Engkau memberi hikmat-Mu kepada mereka yang akan mengelola uang itu supaya kerajaan-Mu dapat disebarkan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti para gembala yang menyaksikan kelahiran Yesus dan kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Marilah kita kembali dengan membawa berita sukacita, Kristus datang memperbaharui dunia.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami banyak bersyukur kepada Tuhan malam ini. Karena kami sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami semua. Firman Tuhan sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kami mohon, utuslah kami ke dunia yang gelap ini. Supaya kami memperbarui dunia ini. Tuhan tolong kuatkanlah tangan kami untuk memperbarui dunia ini. Juga lembutkanlah hati kami untuk mengasihi sesama kami. Tuhan juga kami berdoa, kami mohon penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami tahu saat kami menahati firman Tuhan, pasti Tuhan yang pimpin hidup kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mana semangat Natalnya? Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya, jangan sampai ada penyesalan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita rayakan malam Natal kita dengan mendengarkan persembahan pujian yang indah dan merdu dari vokal grup Bank Papua Kantor Cabang Makassar dengan pujian yang berjudul Sio Manise.
Mari berikan aplaus yang meriah. Terima kasih, pujian yang luar biasa indah dan sangat memberkati. Selanjutnya yang tidak boleh sampai dilewatkan juga, persembahan pujian dari dosen senior kita. Trio legend dari Ibu Rohani Sihaan bersama Bapak Simon Tarigan dan Adi Kurniawan.
terang. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan pujian dari dosen senior kita. Hadirin yang terkasih, dalam perayaan Natal malam ini, sebagai apresiasi pihak Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai kepada Bank Papua atas dukungan dan kerjasamanya, kami mengundang dengan kasih Bapak Ishak S. Wopari, selaku Direktur Operasional Bank Papua, untuk menerima plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Saya mengundang Kepala Cabang Bank Papua Makassar mendampingi Bapak Ishak juga. Lalu juga mengundang Bapak Ketua Yayasan, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra untuk tampil ke depan. Akhirnya kita sampai di acara yang kita nanti-nantikan. Kira-kira apa Bapak Ibu Saudari? Ya, benar sekali. Door prize. Langsung saja kami serahkan kepada panitia yang memandu door prize kita pada malam hari ini. Shalom. Sudah lapar Bapak Ibu? Tahan dulu. Kita ada yang namanya door prize. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan banyak memberikan door prize ya Kakak Sarah. Ada berapa banyak? Sekali. Ada 10? 10? Oh lebih. 25 Ada door 25 door prize. Kalau tadi Bapak Ibu sempat mendengar MC bilang, jangan berpindah tempat. Jangan sampai menyesal. Ada yang pindah tempat kah? Kalau pindah tempat cepat cari lagi tempat yang di awal. Biasa pilihan pertama itu yang jos. Boleh ya Kakak Sarah ya? Boleh Kakak Mega. Apa yang harus kita lakukan Kakak Sarah untuk mendapatkan door prize-nya? Oke, semua tenang dulu. Sudah ada yang meraba-raba Kak. Tenang dulu, tenang. Tenang dulu. Berdoa dulu Bapak Ibu, siapa tahu beruntung. Door prize-nya sudah ada di depan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bisa dikasih pamer dulu yang paling besar. Ya. Tapi belum tentu yang besar juga hadiahnya. Siapa tahu kecil. Benar sekali. Oke Bapak Ibu, silakan tenang sebentar. Sabar, jangan dulu diraba-raba. Belum ada instruksi. Oke, jadi dalam hitungan ketiga nanti Bapak Ibu akan tunduk melihat ke bawah. Jangan meraba dulu sekarang ya, belum hitungan ketiga. Bisa bersabar? Bisa? Oke. Jadi Bapak Ibu silakan meraba bagian bawah kursi. Kalau Bapak Ibu menemukan kertas. Jangan dulu diraba, jangan dulu Bapak Ibu. Belum hitungan ketiga. Tenang. Nanti kami hitung. Sabar. Boleh langsung Kakak Sarah deh, kayaknya tidak sabaran sudah. Oke. Kita hitung ya. Iya. Diraba di bagian bawah tempat duduknya, kita hitung. 1, 2, 3. Diraba, silakan diraba. Kalau sudah
Bapak, silakan baris. Silakan Oke, Bapak, silakan baris maju. dulu, Bapak. Berbaris di depan. Ya, silakan baris dulu di depan. Sampai 25 orang yang berdiri Ada di depan. 25 nomor yang kami sebar. Silakan Ibu. Masih banyak yang belum maju. Masih belum Silakan. 25 ini. Diraba lagi, diraba. Silakan Ibu. Masih ada lagi. Diraba ulang lagi. Sudah cukupkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Masih ada 15, lagi. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Masih tersisa 4. Coba dicek baik-baik. Masih tersisa. Masih tersisa 4 Silakan. door prize. Dicek lagi baik-baik. Coba cek kursi yang kosong. Atau kursi yang kosong bisa jadi di situ door prize-nya. Bukan itu Bapak. Beda kertasnya Bapak, beda. Iya, silakan maju Bapak. Masih ada lagi. Sisa 3 lagi, 3. 3 orang beruntung lagi. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada kah? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Masih ada tersisa 3. Kalau tidak ada yang dapat berarti miliknya kami berdua. Nanti kami jual ulang. Sudah tidak ada? Yakin? Benar? Silakan diraba kembali. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, silakan maju ke depan. Oke, baik. Kita langsung serahkan hadiahnya. Bisa buka kertasnya dan lihat nomornya. Bisa tunjukkan ke depan nomor berapa. Oke, baik. Yang mendapatkan nomor 1 ada? Silakan langsung ambil. Selamat. Nomor 2. Oke, boleh kembali ke tempat. Nomor 3. Nomor 3. Tidak ada yang nomor 3? Oh ada, tidak kelihatan. Nomor 4. Yeay. Nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Oke. Next, nomor 7. Nggak ada nomor 7. Oh berarti 7 yang belum muncul. Nomor 8. 8 dicek kembali. 8 juga belum Nomor ada yang dapat. 9. Ya. Next, nomor 10. Silakan. Oke, nomor 11. Semakin lama semakin besar hadiahnya. Nomor 12. Nomor berapa lagi Kakak Sarah? Nomor 13. Bapak sudah tahu hadiahnya. Next, nomor 14. Silahkan. Nomor berapa lagi Kakak Sarah? Nomor 15. Yap. Next, nomor 16. 16. Bisa dibawa pulang ke Papua langsung Ibu. 17. Next, 17. 17. 18. Ya, ya. Nomor 18. Nomor 19. 19. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nomor 20. Ya, nomor 21. Nomor 22. 23. Nomor 24. Nomor 25.
Bapak Ibu masih ada tersisa 3, tapi nanti silakan ketika kita pisah keluar dari tempat ini boleh diraba-raba lagi. Siapa tahu ada yang dapat nomornya bisa datang ke kami untuk mengambil hadiahnya. Sisa nomor 19, nomor 3 dan nomor 4. Oh 8 dan 7 maaf. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat menikmati door prize-nya. Kalau belum dapat Bapak Ibu nanti tahun depan lagi ya. Datang lagi Natalnya kami. Hadirin yang berbahagia, menutup rangkaian ibadah dan perayaan Natal malam hari ini, kita akan dijamu dalam jamuan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk hal ini yang pertama yang kami sampaikan, untuk Bapak Ibu dari Bank Papua, kemudian pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, dari yayasan dan dosen, itu di ruangan pasca sarjana lantai 1. Kemudian yang kedua, untuk gembala-gembala atau hamba-hamba Tuhan yang hadir, dan juga staf dan karyawan, dan juga keluarga, di ruang doktoral S3, lantai 2, satu lantai di bawah ruangan ini. Kemudian yang ketiga, semua mahasiswa dan mahasiswi, itu di kamar makan, ruangan serbaguna, lantai 1. Namun sebelumnya kita akan berdoa, dan dengan kasih kami mengundang Ibu Mary Sihombing untuk membawa kita dalam doa ramah tamah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kudus, terima kasih di malam hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam perayaan Natal bersama dengan STFT Jafrai. Tuhan, kiranya perayaan Natal di malam hari ini memberikan damai dan kasih bagi kami semua. Dan mengakhiri ibadah kami Tuhan, telah tersedia berkat makanan dan minuman jasmani yang disediakan. Kiranya Engkau memberkati, menjadi berkat bagi tubuh kami, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kiranya Engkau tetap mencukupkan berkat bagi mereka, seperti Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, yang sedang berduka Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kedamaian, dan ketabahan bagi mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan berpisah satu dengan yang lain kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami, menyertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera yang daripadamu. Ini doa permohonan kami, Bapa, syukur kami kepadamu, hanya kepadamu kami memohon dan meminta. Haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah rangkaian ibadah dan perayaan Natal Keluarga Besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai bersama Bank Papua Kantor Cabang Makassar tahun 2025. Kristus datang memperbaharui dunia, damai di hati, damai di bumi. Selamat Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.